Gua mengapresiasi dan gua menormalkan penampilan seperti itu karena sekali lagi ini adalah level kelompok usia pertama membela sebuah negara, bukan sebuah hal yang harus kita berikan beban untuk berprestasi di sini. Kan kemarin ada sebuah statement kebanggaan bahwa rata-rata materi usia U17 ini adalah hasil dari EPA. Itu betul, tapi coba balik lagi deh tanya ke klubnya. Benar dibina atau ngambil dari SSB lain? Jangan pernah bicara bahwa masa depan timnas kita cerah hanya gara-gara rataan usia pemain-pemain naturalisasi saat itu masih muda-muda. Itu logika umum, bukan logika sepak bola. Ada dua nama sebenarnya yang di kepala gua waktu itu, Thomas Doll sama Bojan Hodak. Mungkin ada nostalgia supaya Coach Indra bisa mempertahankan itu, which is good. Tapi kalau enggak, selama banyak dari U23 bisa mentas jadi pondasi utama di timnas senior, itu jauh lebih penting menurut gua loh. Kemenangan bersejarah Indonesia mencatatkan kemenangan 3 poin pertama di ajang Piala Dunia. Ini prestasi yang harus diapresiasi, tapi gue mau ngebahas sama sahabat BBB. Ada Om Edwin. Om Edwin, thank you ya. Sama-sama Glenn. Terakhir lo kesini kita bahas U17 juga. Iya udah lumayan lama tuh ya. Udah lumayan berapa lama. bulan yang lalu kan. Karena gue lihat lo kan memang concern banget ya soal anak-anak muda. Soal youth. Jadi menurut gue ini sosok yang pas nih kita ngobrolin. Om, cuman gue mau mulai dulu dari semalam kan kita menang 2-1. Ini kemenangan pertama di ajang Piala Dunia karena di 2023 Indonesia hanya mendapatkan 2 seri waktu itu dan juga 1 kekalahan. Pengen tahu dulu Om, pandangan lu soal permainan anak-anak tim Novarianto semalam. Sebenarnya belum di level kematangan yang kita ekspektasikan, tapi wajar ya, karena ini kan level kelompok usia pertama ketika kita bicara anak-anak mewakili sebuah negara. Dan itu terlihat kok di beberapa tim, kecuali memang seperti negara-negara yang memang sudah sepak bolanya maju ya Glenn ya. Tim-tim besar seperti misalnya Brazil, Italia, atau ya let's say misalnya Perancis, tim dengan kualitas liga yang memang mereka sudah sangat proper banget gitu ya. Kalau bicara tadi, balik ke tadi, dan memang kalau menurut gua kematangan ini kan lebih kepada jam terbang mereka di kompetisi lokal gitu. Jadi menurut gua sih itu juga wajar gitu. Nanti tinggal kita lihat setelah ini yang paling penting anak-anak itu masih rutin ikut kompetisi nggak? Dan kompetisinya bukan sekedar kompetisi yang pendek gitu atau yang sifatnya turnamen cuma 2-3 bulan selesai. Itulah yang membuat anak-anak itu lebih matang lagi dan terdevelop di sana sebenarnya. Artinya kematangan itukah yang membuat kalau misalkan kita tonton semalam kan sebetulnya kita tuh banyak banget peluang. Iya. Tapi akhirnya hanya 2 gol dan itu yang akhirnya membuat juga walaupun ini belum ketika ini tapping ya belum dipastikan tersingkir, tapi peluangnya sangat kecil Om karena secara golnya ini jauh lah dibandingkan dengan tim-tim lain. Iya, kita kan -5 ya golnya. Memang kita meraih 1 kemenangan, ada poin 3, cuma memang nanti semua akan dihitung lagi balik-balik ke selisih gol juga. Dan kemarin kan kita sudah, tadi malam ya, kita sudah banyak berseliweran dengar kabar kalau Arab Saudi salah satunya harus kalah misalnya dengan selisih, kalah dengan 5-0. Itu kan rasanya juga berharap seperti itu, rasanya juga kok kayaknya kemungkinannya kecil lah gitu. Tapi balik lagi kita apresiasi saja dengan kemenangan itu. Karena di satu sisi gua lihat permainan kita memang ada mau inisiatif untuk mencetak gol, berusaha, fighting spiritnya juga ada gitu. Kalau tadi balik ke soal kematangan cara bermain ya, misalnya jaga jaraknya juga kadang-kadang di momen apa tuh suka agak longgar gitu. Kemudian ada kesan terburu-buru gitu, kurang tenang. Mau cepet-cepet bikin gol. Nah, goli beberapa kali kan kita lihat syuting-syuting yang sebenarnya menurut gue sih coba sabar dulu aja gitu. Jadi inilah level usia pertama. Ini anak-anak masih muda semua Glenn. Masih yang bicara kadang-kadang emosional. Bukan logikanya gitu, bukan ketenangan ketika berpikir harus seperti apa. Tapi mereka bisa lebih matang nanti. Karena kan finish atau tujuan akhirnya adalah garis finishnya itu mereka masih terus kontinuitasnya nggak untuk sampai ke level senior nanti. Ini juga sebenarnya gue mau lihat juga gitu mereka nanti ke U20 atau U19 berapa persen dari squad ini. Nah ini penting juga gitu. Itu menarik untuk dibahas. Tapi gue pengen tahu dulu Om soal ini secara form
dari Zambia kita kalah 3-1, dari Brasil kita kalah 4-0 sampai kemarin kita menang. Ya. Sebetulnya secara performa mereka nanjak ya secara grafiknya. Kalau secara hasil kan ada progres, tapi kalau secara permainan karena juga ada kualitas lawan kan. Kualitas lawan ketika kita ketemu Zambia ternyata sedikit lebih baik dari kita gitu. Brazil jauh jomplang, jadi agak sulit mengimbangi. Begitu ketemu Honduras sedikit di bawah kita, cuma memang yang penting untuk diapresiasi adalah karena kualitas lawan itu sedikit di bawah kita, artinya kita memanfaatkan itu. Tapi kalau kita tadi balik lagi ya secara kematangan bermain, kalau memang kita lebih tenang lagi, mungkin skornya bisa dapat tuh 3-4-1 bisa menurut saya. Gitu. Karena ketika melawan Zambia, babak pertama kan pressing habis tuh dan kebobolan 3 gol dari celah lini kiri yang sebetulnya sudah terlihat itu sangat bolong Om. Tapi di babak kedua ketika mereka lebih pasif, mereka lebih bertahan, kita sebetulnya mendapatkan ruang untuk bermain. Tapi baik lagi finishing itu yang menjadi masalah. Iya, memang ya itu tadi ya Glenn ya, memang memanfaatkan ruang, finishing, keterburu-buruan, ketenangan. Satu lagi ya terakhir, kualitas finishing kita memang masih agak PR sih. Kemarin, tadi malam itu kan banyak sekali kan sebenarnya peluang yang kita dapatkan. Hanya karena kurang tenang saja. Mirza lah, berapa kali kalau kita lihat berapa banyak peluang yang didapatkan untuk bisa mencetak gol tapi selalu miss gitu. Kemudian ada penalti dari Evandra dan satu hal kualitas akhirnya keluar juga tuh kualitas finishing yang Fadli Alberto berikan gitu ya dengan titik pukul tendangan yang pas di luar jangkauan dan itu kualitas finishing yang sangat berkelas gitu. Dan satu hal yang juga disoroti dari 3 pertandingan kita kebobolan di menit awal. Ketika melawan Zambia sebetulnya ada gol di menit awal dianulir dan juga ketika Brasil sama kita kebobolan di menit awal yang mungkin itu kan 5-10 menit pertama itu kan sangat krusial Om ya. Menentukan jalannya permainan, mentalitas tim juga akan terpengaruh di momen itu. Iya, memang kalau bicara secara umum di sepak bola kalau kita bicara di menit-menit awal itu lagi membangun fokus konsentrasi ya. Dan kadang-kadang membaca juga situasi permainan mengenal di area pertahanan lawan masing-masing. Mungkin saja memang betul tadi lu bilang gitu ya, ketika kita sedikit menurun fokusnya baru mulai mencari bentuk, tapi ternyata transisi cepat lawan sudah membuahkan hasil gitu. Tapi sekali lagi ya Glenn ya, gua mengapresiasi dan gua menormalkan penampilan seperti itu karena sekali lagi bahwa ini adalah anak-anak yang masih muda, ini adalah level kelompok usia pertama membela sebuah negara, bukan sebuah hal yang harus kita berikan beban untuk berprestasi di sini. Karena di negara yang sepak bolanya maju, ketika mereka mengikuti turnamen seperti ini ya, ini turnamen Piala Dunia U17. Betul ada 2 kata di sana Piala Dunia, tapi lihat lagi di belakangnya ada kata U17. Jadi ini adalah Piala Dunia untuk kelompok usia. Yang pertama yang paling muda, itu mereka lebih mematangkan saja, memberikan jam terbang internasional. Gimana sih ketemu negara-negara yang memang sesama lolos Piala Dunia gitu. Ini pengalaman berharga buat mereka. Dan tentunya diharapkan dengan pengalaman ini mereka bisa terus berkembang lagi ke depannya. Gue mau masuk soal individu Om. Walaupun tadi lu bilang artinya kan jangan memberikan mereka beban berlebihan ya. Biarkan mereka berkembang. Dan ketika kalau nggak salah sebelum turnamen itu kan ada 2 nama yang menjadi sorotan. Ada Alberto dan juga ada Goli. Pada akhirnya memang kedua nama ini yang membuat 2 gol untuk timnas Indonesia Om. Tapi lu melihat apakah memang ekspektasinya, apalagi sudah disorot FIFA ya, apakah memang tidak mencapai ekspektasi itu atau lu udah puas dengan performa dua individu ini? Kalau dibilang puas sebenarnya belum. Tapi tadi ya balik lagi kan gue bilang mereka masih bisa berkembang. Ini kan mereka semua masih dalam progres perkembangan permainan secara individu dulu gitu ya, kemampuan individu. Tapi maksud gue gini juga, kita harus melihat bahwa bagaimana cara mereka untuk bisa terus berkembang ke depannya. Kalau kita bicara dalam konteks di turnamen ini, cukup puas iya. Cuma mereka bisa lebih baik karena sebenarnya banyak sekali keputusan-keputusan yang menurut gue mereka harusnya bisa melakukan A tapi melakukan B gitu. Jadi inilah yang menurut gue pingin sekali mereka nanti balik dari sini berkembang lagi dan masih terjaga untuk bisa masuk lagi ke level yang lebih tinggi misalnya U19 gitu. Dan U17 ini kan jadi wadah untuk para scouting, bahkan itu juga ditekankan oleh Coach Nova. Menurut lu ada gak sih pemain yang menonjol gitu sepanjang turnamen untuk timnas kita?
Kalau kita bicara kalau scoutingnya dunia internasional, gua rasa belum ada yang dilirik, Glenn. Karena memang level kita itu masih beberapa level di bawah gitu ya. Tapi kalau untuk dilirik untuk misalnya oleh klub-klub lokal, mungkin ada beberapa nama lah yang bisa dicatat seperti Evandra, Matthew Baker, ketenangan reading the game-nya. Dia itu tidak bermain di posisi asli loh bahkan ya. Posisi aslinya mungkin lebih ke gelandang gitu kan. Tapi dia bisa menjalankan instruksi itu dengan sangat baik meskipun hasilnya kadang-kadang mungkin ada miss juga gitu ya. Tapi Anda bermain bukan di posisi natural itu kan sebenarnya nggak gampang gitu. Goli punya kecepatan, Fade Alberto punya kecepatan tapi kadang-kadang finishingnya agak terburu-buru tadi sudah kita bahas gitu. Jadi menurut gua beberapa nama yang tadi gue sebutkan punya potensi ke depannya. Seperti misalnya juga Fandi Ahmad, Fabio Aska, Nazril, ini semua punya potensi Glenn. Tinggal bagaimana ada wadah yang terus menampung mereka. Jadi wadah ini gunanya menampung mereka, tapi juga bukan cuma menampung supaya potensi terbaiknya terus keluar, naik level terus. Itu dia yang paling penting sih. Artinya apakah lu mengatakan mereka harus menjalani kompetisi secara penuh Om? Untuk bisa mendapatkan feel kompetisi yang memang levelnya dunia? Iya, harus. I-League sebagai operator kompetisi dalam membuat EPA di musim kompetisi yang dimulai 2024-2025 sebenarnya sudah banyak perubahan gue lihat. Artinya dalam hal jam terbang bermain, berapa kali dalam rentang waktu berapa bulan. Ini penting sekali buat mereka. Jadi sebenarnya mereka tuh sudah, dan mereka ini kan hasil banyak dari EPA kan. Ya. Cuma kan nggak merata kalau lu lihat beberapa nama misalnya cuma main 10 kali, ada yang 16 kali, ada yang 20 kali. Nah, ini juga harus dicari tahu menurut gua supaya mereka bisa betul-betul minimum misalnya 20 kali satu anak. Jadi itulah yang membuat mereka terdevelop sebenarnya. Ada bahkan nggak sampai 5 kali juga ada penampilannya. Ada juga kayak misalnya siapa ya, gue lupa Goli atau siapa. Dia masuk di EPA U16 tapi karena levelnya sudah berbeda, dia dinaikkan lagi ke U20. Ada juga. Bahkan senior, Goli itu main di kompetisi iya, Persija kan? sempat Di awal musim. menjalani debut ya, tapi cuma berapa menit. It's okay juga nggak masalah, tapi memang itu hanya memberikan jam terbang, memberikan pengalaman bahwa ini loh atmosfer di dunia profesional. Tapi di level umurnya dia harus rutin tuh. Dia kan ketemu berbagai macam situasi lawan seperti apa, pressingnya seperti apa. Jadi dia tuh belajar di situ, ketika ketemu situasi dengan model yang sama, dia sudah tahu harus ngapain. Inilah pentingnya kompetisi, makanya gue bilang bahwa kompetisi itu mendevelop pemain muda untuk naik level lagi. Jadi ini yang harus dipikirkan gitu oleh pemain-pemain yang nanti alumnus. Karena ini kan tahun depan ada lagi Glenn. Betul. Ada lagi dan yang sudah berusia 17 tahun sekarang itu kan nggak bisa ikut. Mungkin 16 di batas bulan nanti ya, batas bulan turnamennya bisa ikut. Nah, mereka masih konsisten dari kompetisi, bisa aja nanti ada nama-nama baru muncul yang bagus di kompetisi dan itu yang ditarik oleh pelatih. Gitu. Artinya yang membedakan dengan TC mungkin kalau TC itu lebih ke taktikal, lebih ke fisik itu mungkin bisa dilatih, tapi feel the game-nya itu harus dari kompetisi. Harus dari kompetisi. Karena latihan sama bertanding kan berbeda gitu. Latihan paham apa yang diinstruksikan pelatih, skemanya mau seperti apa, tapi begitu bertemu lawan yang adaptif, yang berubah di game plan, kan mereka nggak punya pengalaman itu. Pengalaman itulah yang didapat di kompetisi yang rutin mereka jalani gitu. Dan tadi menarik ketika lu menyoroti soal ketimpangan waktu bermain. Iya. Itukah yang membuat akhirnya kemarin beberapa kali kalau misalnya kita lihat ketika ada pergantian pemain tidak banyak berubah tuh permainan. Iya. Hampir ada ketimpangan di situ Om, iya. antara starting 11 dan juga bangku cadangan. Iya, jam terbang bermain di kompetisi kan tadi beda-beda ya. Ada yang cuma bahkan nggak sampai 5 kali, tapi ada yang 20 kali dan oke lah ada kualitas individu yang menonjol mungkin pada saat Coach Nova itu menseleksi gitu ya. Sehingga itu tersaring kemudian terpantau, terpanggil. Tinggal nanti kita lihat saja yang terpanggil itu apakah memang rutin di kompetisi atau tidak. Kadang-kadang kualitas individu di usia seperti ini kadang membantu, kadang. Tapi juga bukan jaminan Glenn. Ini yang harus kita tahu sama-sama karena kalau mereka nanti ketemu lawan yang secara let's say Brazil lah ya. Kualitas individunya bagus. Ikut kompetisinya juga sering. Jadi itu combo paket yang sudah komplit gitu. Sulit melawan tim-tim seperti itu gitu. Bertanya, kenapa pemain-pemain di Eropa ada pemain-pemain yang U17? Let's say kita ngomong Arsenal. Siapa pemain? Dauman. Ya.
menjadi debutan UCL termuda Om, 16 atau 17 tahun gitu. Baru mau 16 malah. Baru mau 16 bahkan ya. Kenapa itu bisa terjadi di Eropa tapi di kita itu jarang banget, bahkan kayak nggak ada deh. Kalau kita apple to apple itu memang nggak bisa ya Glenn ya. Itu eksepsional memang. Eksepsional dalam artian 1 dari 1000 bisa muncul seperti itu. Cuma Domen ini dalam kasus Arsenal, Arteta paham bagaimana men-treat pemain ini. Makanya kan kalau nggak salah dia belum dikontrak profesional karena sesuai aturan, tapi juga dikompensasikan itu dengan mau diberikan beasiswa. Ya? Jadi sekolahnya diperhatikan dulu. Tahu nggak ada cerita Kai Havertz waktu masih di Leverkusen, pelatihnya bahkan nyuruh dia ikut ujian dibanding main di UCL. Karena usianya masih muda saat itu. Jadi hal-hal yang menyangkut kebutuhan pemain di usia itu, seperti pendidikan, lingkungan rumah seperti apa, itu diperhatikan dulu. Bukan kita kemudian langsung seolah-olah dia akan jadi pemain profesional meskipun eksepsional ya. Kemudian kita men-treat seperti pemain profesional, itu juga nggak bisa begitu. Ini yang kadang kita suka salah kaprah gitu loh. Hati-hati dengan exposure berlebihan dari media, dengan misalnya brand yang tiba-tiba ingin dia jadi brand ambasadornya, which is sebenarnya is okay selama lingkungan ekosistem di sekitar dia bisa menjaga itu. Mulai dari orang tuanya, orang-orang terdekat lah, pelatihnya harus tahu. Dan dia sendiri. Makanya kalau kita bicara mental pemain muda, bukan cuma mental bertanding, mental menghadapi itu semua. Ini yang penting untuk dipahami oleh kita sama-sama gitu. Sebagai pertanyaannya kenapa belum ada pemain di kita yang bisa sampai situ gitu? Maksudnya umur 16, 17 udah bisa di top level gitu. Dulu itu sebenarnya pernah muncul ya Glenn ya. Kalau kita tahu di era U19-nya Indra Safri, karena ada Evan Dimas dan kawan-kawan. Tapi banyak exposure pertandingan yang berlebih. Kalau masih ingat juga ada Tristan Alif. Tristan Alif itu bakat talent yang luar biasa. Tapi kemudian tidak diwadahi dengan kompetisi yang proper juga. Balik lagi ke situ. Sehingga talent itu akan lama-lama menyusut seiring dengan perjalanan waktu jika anak itu tidak mendapatkan wadah untuk terus mengembangkan talentanya. Itu masalah utama di kita. Oke, masalahnya kan sebetulnya udah terdetek nih, kompetisi penuh. Dan ini sebetulnya bukan diskusi awal kita. Gue ingat tahun lalu kita ngomongin ini juga Om. Kenapa itu nggak bisa dilakukan? Kompetisi penuh di usia dini itu kenapa nggak bisa dijalankan Om? Saya mau tanya ke federasi sebenarnya. Kalau sadar dengan hal ini, seharusnya sudah bisa dimulai dari yang paling basic dulu. Kan kita pernah bicara ya soal bagaimana apakah bisa memberikan target ke tiap asprof menjalankan kompetisi usia muda. Terus, kalaupun sekarang ada kompetisi usia muda itu nggak banyak gitu loh Glenn. Kita ambil contoh Jepang lah ya sama Uzbekistan yang bahkan persyaratan klub profesionalnya harus punya akademi sendiri dari usia bahkan usia yang paling bawah gitu. Usia misalnya 9 tahun sampai 17. Nah oke, klub-klub punya EPA sekarang. EPA-nya itu sekarang saya tanya lagi. Kita bangga, kan kemarin ada sebuah statement kebanggaan bahwa rata-rata materi usia U17 ini adalah hasil dari EPA. Itu betul. Gua gak mau bantah tapi coba balik lagi deh tanya ke klubnya. Benar dibina atau ngambil dari SSB lain? Kan begitu sekarang. Harus tanya Om UK itu. Iya dia paling paham tuh kayak gitu-gitu. Jadi maksud gue sekarang kalau mau perbanyak kompetisi usia muda yang proper. Perbanyak, jangan yang cuma ada sekarang. Jadi di tiap daerah, di tiap provinsi apapun itu perbanyak aja. Nggak mungkin nggak akan muncul bakat-bakat itu. Tapi kalau ini dari point of view klub ya, kita kan tahu dalam kompetisi musim ini aja sudah ada gosip-gosip beberapa klub ini tidak bisa membayar gaji pemain Om di level seniornya. Ketika seniornya aja kesulitan secara dana, apakah itu yang menghambat akhirnya EPA ini tidak dijalankan sebagai mestinya? Bisa jadi. Apakah itu masalah utamanya atau ada obstacle lain? Ya itu salah satu masalah utama. Masalah lain mungkin itu tidak dianggap sebagai sebuah urgensi lah sama klub. Jadi ada mindset yang berbeda. Yang dianggap itu betul-betul sekarang yang memang cuma kompetisi paling kasta tertinggi aja, kompetisi profesional. Ini sebenarnya udah pernah gue bahas ya ke Asep Saputra ya, Direktur I-League. Bahkan kabar yang gue dengar itu kan sebenarnya biaya dana kontribusi ke klub itu sudah ditambah.
Lebih kepada memang salah satunya adalah untuk membuat tim EPA sendiri gitu loh. Jadi itu juga sudah ditambah. Cuma masalahnya sekarang ya itu tadi Glenn, kalau kita bahas lagi secara keperluan mendasar klub dalam mengarungi kompetisi satu musim itu panjang sekali dan memang besar dananya gitu loh. Jadi mungkin skala prioritas klub mindsetnya dalam melihat hal ini belum menjadi sebuah urgensi. Nah ini yang sebenarnya agak disayangkan juga gitu. Memungkinkan nggak kalau misalkan operator liga membuat mungkin pertandingan antar sekolah? Karena kemarin gue lihat di salah satu akun Instagram itu pertandingan antar sekolah di Thailand dan itu animonya besar banget dan itu sudah dijalankan dan terlihat Thailand kan secara tim nasional banyak bibit-bibit yang sudah menembus Jepang bahkan Canatip siapa lagi ada beberapa nama lah. Apakah itu kenapa itu nggak bisa dijalankan di Indonesia? Iya, kita ini kan negara luas sekali ya Glenn ya, besar sekali. Kadang-kadang yang main bola itu kalau gue coba ngelihat juga dalam beberapa tahun terakhir, yang hobi main bola itu lebih banyak tiba-tiba dia memang masuk ke SSB. Jadi di sekolah ada tapi nggak banyak juga. Nah ini berpengaruh sama yang namanya komunikasi untuk mengajak yang outputnya nanti dalam hal partisipasi. Kita ini negara penikmat sepak bola bukan pelaku ternyata setelah gue dalami gitu ya. Jadi untuk mengkampanyekan yang namanya dalam tanda kutip partisipasi itu kurang juga gitu loh. Di Jepang itu aduh udahlah ya agak terlalu jauh gitu kalau kita ngomong. Final liga sepak bola antar SMA aja penontonnya full dan mainnya udah kayak profesional. Coba deh sesekali kalau di YouTube gitu ya, mungkin di YouTube J-League ada ya, gue lupa juga atau di JFA gitu. Final liga universitas, mainnya luar biasa Glenn. Kita belum tentu menang klub profesional lawan yang, tahu nggak ada cerita mereka tur ke Itali, mengalahkan beberapa tim Itali itu pilihan terbaik dari liga-liga universitas loh. Kalau nggak salah Fiorentina kalah saat itu. Mereka uji coba keliling di Itali. Bayangin aja, jadi EPA-nya jalan, liga usia muda sekolah dan universitasnya jalan, dan pelatih itu bingung katanya kalau ingin membentuk sebuah tim kelompok usia. Jadi gue kalau bikin joke gitu ya, memang pelatih mendingan bingung karena kebanyakan pemain berkualitas. Daripada bingung, milih mana pemain yang berkualitas gitu loh. Ini kan dilema besar. Tapi mau dibenahin juga butuh waktu, jadi harus sabar. Dan harus dimulai. Dan harus dimulai kan? Iya. Karena kalau kita ngintip ke cabur lain mungkin basket kan ada tuh namanya DBL. Iya. DBL itu kan juga jadi wadah untuk tim nasional basketnya gitu. Iya, itu bagus sekali loh. Betul. Bagus sekali. Dan cara mengkampanyekan event itu ya dari awal gue lihat memang akhirnya berbuntut sama yang namanya secara tidak langsung akan kebentuk lah Glenn, yang namanya partisipasi tadi. Kayak ada keinginan untuk sekolah itu ikut DBL gitu loh. Jadinya banyak talentanya. Kita bicara banyak dulu deh, bukan maksudnya gini, akan banyak pemain yang muncul yang bertalenta nanti mungkin saat muncul gitu loh, bermunculan. Memang nggak akan semua juga bermunculan jadi profesional, enggak. Sekarang liga yang top aja di negara maju, nggak semua pemain di usia ini itu akan ke profesional loh. Tapi kan wadahnya ada, konsisten. Gimana wadahnya nggak ada itu loh. Itu masalah kita sebenarnya. Jadi itu PR yang mungkin salah satu federasi harus lakukan ya? Iya, sudah harus melihat ke arah sana. Bukan lagi melihat yang impact-nya langsung. Padahal itu legasi loh Glenn, kalau dilakukan. Maksudnya kalau impact langsung kan sebetulnya sah-sah aja ya. Cuman mungkin sekarang dengan kondisi yang seperti ini kita sudah tidak berpartisipasi juga di Piala Dunia 2026. Jadi harusnya sudah mulai prioritas lain yang mungkinnya bisa ditingkatkan ya. Karena kita tidak menafikan bahwa naturalisasi itu saat ini memang perlu betul ya. Tapi kan lebih sebagai pelengkap aja. Ingat gak waktu pernah gua ngomong ke lu soal jangan pernah bicara bahwa masa depan timnas kita cerah hanya gara-gara rataan usia pemain-pemain naturalisasi saat itu masih muda-muda. Itu logika umum, bukan logika sepak bola. Kalau bicara logika sepak bola adalah pemain yang tadi dibilang bagus itu, yang masih muda itu, satu saat bisa underperform. Satu saat, sekarang lihat ada yang banyak gak yang underperform? Banyak kan sebenarnya. Tapi kalau kalau ikannya banyak di kolam yang berkualitas,
yang underperform itu kan sudah biasa Glenn kalau di negara maju, wah coret aja, memang lagi underperform kok. Underperform kan sebabnya banyak, tapi karena pemainnya banyak, yang bagus-bagus ya tinggal dimasukin, dipanggil. Di antara mereka ada yang capsnya 0, nggak apa-apa, pasti dipanggil kalau menonjol di liga gitu loh. Jadi balik lagi wadah ikan itu harus disiapkan untuk menampung ikan-ikan itu. Supaya ikan itu jadi lebih banyak yang berkualitas gitu. Ini yang kita masih, jangan-jangan sebenarnya sudah ada yang berpikir ke arah sana, cuma belum mau menjalankan gitu ya. Banyak lah alasannya. Gue juga nggak tahu kenapa, karena kita secara talenta nggak pernah kalah loh. Kalau kita bicara di level youth nggak pernah kalah. Kalau usia 12-13 tahun malah kita ngebantai tim-tim, kalau kita misalnya Gothia Cup gitu ya di Swedia, ibu-ibu heboh gitu ya, anaknya ngebantai tim-tim dari Swedia, dari Denmark, dari mana, kita menang besar gitu. Tapi mentas nggak ke level pro itu kan itu gitu. Karena banyak sih, Danon waktu itu kan juga banyak tim kita yang sana. Nggak kalah kita. Iya, dan sebetulnya kan di U17 ini ketika Indra Syafri dulu, gue ingat banget kemenangan fenomenal Korea Selatan 3-2 di GBK. Tapi pada akhirnya netas dan juga konsisten kan hanya beberapa. Bahkan sekarang kayaknya cuma tinggal Dimas Derajat ya? Dimas Derajat, mungkin di Bayangkara masih ada ya. Putu Gede ya. Di Bali masih ada, gitu. ya BS Roni juga masih ada. Tapi tidak di level yang, kan suka dibandingkan tuh. Tiba-tiba Evan Dimas kemana, Wang Hichannya udah di Wolverhampton gitu. Itu yang harus juga diperhatikan ya Om ya? Iya, termasuk kita semua ya. Dan netizen yang menonton ini, kalau kita tiba-tiba berprestasi misalnya di U17, U16 gitu, juara Piala AFF, udah exposure-nya jangan berlebihan lah gitu. Karena garis finishnya mereka harus terus naik level gitu, biar mereka itu nanti sudah naik level dan konsisten di level elit, level profesional. Kalau sudah di level elit, level profesional, tinggal nunggu waktu terpanggil ke timnas senior. Nah itu garis finishnya gitu. Oke. Selain dari pemain, kita panjang banget ya ngomongin soal pemain. Menarik juga soal nasib Coach Nova Arianto. Sudah menangani tim ini kan sudah bertahun-tahun ya. Menurut lu perlu ada perubahan nggak Om dengan hasil di Piala Dunia kemarin? Kalau kita bicara di level tim kelompok usia, sebenarnya Coach Nova cukup baik lah ya. Indikator melihat progres itu adalah dari cara main sebenarnya, dari cara main. Tapi kan lagi-lagi ya materi kan berpengaruh ya Glenn ya. Di level usia ini memang sudah diajarkan pemahaman taktikal. Atau bahasanya kan tactical understanding. Kalau siaran tuh gue sering bahas. Beberapa pemain gue lihat sudah cukup paham gitu ya. Terus bagaimana kedisiplinan yang diterapkan oleh Coach Nova. Dan game plan lawan siapa mesti bermain seperti apa. Transisi seperti apa. Menurut gue sih bukan sebuah hal yang menjadi urgensi untuk kemudian mengganti pelatih. Karena di level kelompok usia pertama ini gue tetap punya prinsip bahwa berikan kesempatan ke pelatih-pelatih lokal yang memang sudah mulai banyak mendapatkan lisensi pro ya, kasih kesempatan lah buat mereka gitu. Karena kalau langsung terjun ke profesional kan belum ada pengalaman juga. Jadi ada baiknya melatih tim-tim kelompok usia di level timnas lah. Itu versi gue ya. Jadi tapi ya semua tergantung federasi. Tapi kalau menurut gue Coach Nova layak dipertahankan lah. Karena kemarin tuh ada pernyataan dari federasi, ada kemungkinan juga Coach Nova ini dinaik kelaskan ke U19 atau U20 ya? Bisa juga kan? Bisa juga, nggak masalah juga. Bahkan menurut gue memang sudah harus seperti itu regenerasinya ya. Naik level ke tim yang lebih tinggi lagi kelompok usianya. Nanti yang mungkin siapa nih mantan pelatih yang sudah mendapatkan lisensi untuk bisa pegang U17 diberi kesempatan gitu. Siapa Om? Ada pelatih yang mungkin layak gak? Banyak ya Glenn ya. Maksud gue beberapa nama layak lah. Ada siapa misalnya Ricky Iskandi atau legend dari PSM, gue lupa namanya. Coach lupa lah, atau Indrianto Nugroho juga bisa ya, sama kemarin asistennya juga ada tuh Tommy Prastio. Banyak kok beberapa pemain muda yang sudah mendapatkan lisensi untuk bisa memegang tim kelompok usia, bisa aja mereka gitu. Oke. Dan pelatih senior sampai dengan saat ini belum ada kabar setelah Patrick Kluivert dipecat Om. Iya. Bukan dipecat,
sepakat untuk tidak melanjutkan kontrak kerja. Ya Itu bahasa halusnya begitu. bahasa halusnya gitu. Menurut lu apa yang membuat PSSI atau federasi begitu hati-hati, tidak seburu-buru kemarin memecat pelatih dan juga menggantikannya? Apakah karena memang secara turnamen masih jauh di 2027 kita bermain di Piala Asia atau ada pertimbangan lain? Iya, which is itu good ya, tidak terburu-buru lagi ya. Banyak faktor sih Glenn, karena mereka kan sudah menunjuk Alex Zwiers, direktur teknik. Dan sebenarnya Alex Zwiers ini sudah bergerak loh Glenn ya. Menemui beberapa tokoh-tokoh sepak bola lah, orang-orang yang memang mungkin sudah dia pandang paham betul tentang sepak bola Indonesia. Jadi menurut gua kayaknya sedang meng-assess juga atau sudah memberikan masukan ke federasi bahwa misalnya nanti hasil assessment itu yang cocok seperti ini kategorinya. Tapi kalau menurut gue memang harus betul-betul paham sepak bola Indonesia. Misalnya sudah pernah melatih klub Indonesia, sudah pernah melihat atau sudah pernah melatih tim-tim di Asia yang karakternya mirip, itu juga jadi salah satu faktor sebenarnya. Jadi nggak sekedar hanya satu bahasa gitu loh. Kita bicara bahasa sepak bola itu sebenarnya universal sih. Kalau hanya itu saja menurut gua juga terlalu kecil gitu skalanya. Jadi cari yang betul-betul pas, bahkan apalagi kalau dia sudah pernah melatih cukup lama, sudah mengenal budaya Indonesia, dan sudah pernah melihat juga pemain lokal kita yang menonjol seperti apa. Plus minusnya itu kan mereka bisa tahu betul harus mengolah sebuah tim, membentuk tim itu seperti apa gitu. Bojan Hodak masuk tuh. Gue nggak tahu ini kabar dari mana, gue belum konfirmasi juga, tapi rame di sosial media Bojan Hodak. Jadi Persib Bandung berharap Lefundes yang dipanggil timnas, karena kan Lefundes di Borneo 10 gacor, 9 main 9 menang ya, Iya, bahkan iya. 10 main 10 menang kemarin. Iya. Bojan Hodak kita tahu back to back, pernah di Kuala Lumpur, pernah di timnas Malaysia, pernah di JDT juga, di Persib Bandung back to back. Nama-nama ini yang layak juga untuk bisa dipertimbangkan federasi? Kalau ditanya ke gua layak atau enggak, layak sebenarnya. Jadi sudah cukup lama mengenal sepak bola khususnya di Asia ya. Cara main, Glenn, terus mentalitas yang diberikan. Kemarin tuh gue juga sempat ditanya, gua sempat ada 2 nama sebenarnya yang di kepala gua waktu itu, Thomas Doll sama Bojan Hodak. Jadi salah dua pelatih yang pernah melatih di Liga Indonesia di level kompetisi tinggi. Karena gini, kalau bicara Thomas Doll pun dia waktu itu sempat membuat Persija punya pertahanan yang sangat kuat ya, Yes. sangat baik gitu. Dengan 3 center back. Tapi Bojan Hodak ini menurut gua juga salah satu pelatih yang layak diperhitungkan. Bukan cuma sekedar back to back, tapi bisa berubah dari babak yang pertama bermain tidak terlalu baik, kemudian maksimal dan menang. Itu kan penting sekali menerapkan memberikan sebuah influence mentalitas yang penting untuk pemain gitu loh. Jadi menguasai ruang ganti juga seperti apa. Ini pelatih yang menurut gue memang punya karakter bagus untuk bisa menukangi timnas. Tapi sekali lagi nanti kita lihat ya seperti apa keputusan federasi. Itu kan levelnya Super League Om, dan mungkin ACL2. Apakah itu cukup untuk level timnas yang kita tahu para pemain ini banyak bermain di Eropa gitu? Ya tapi kan sekarang ada bantuan juga dari pemain-pemain diaspora kan, yang punya level memang tinggi gitu. Jadi kalau memang itu gabungan dengan pemain lokal yang berkompetisi di Super League dengan cukup mumpuni, menonjol, gua rasa nggak ada masalah, Glenn. Nggak ada masalah harusnya. Paling penting itu sebenarnya dari pelatih timnas itu, selain dia memahami pemain yang dibawa, dia tahu betul dia mau bermain seperti apa dengan situasi lawan yang dihadapi seperti apa. Yang Adaptif. kemarin gua nggak lihat gitu. Iya, adaptif itu. Adaptif game plan, adaptif tactical, kemudian personal touch, personal communicationnya seperti apa. Karena kita bicara level timnas senior ya, muara prestasi semua di sana gitu. Jadi menurut lo asal negara bukan jadi prioritas Iya, pemilihan pelatih? betul. Jadi kita nggak bisa bicara, oke, kita harus pilih pelatih top, Pep Guardiola misalnya, atau Mikel Arteta yang latih kita. Kalau secara komunikasi, secara pengenalan pemain itu belum paham seperti yang sudah pernah ada, kayak tadi gue sebutkan, itu juga sulit. Adaptasi lagi nanti Glenn.
Dan pelatih-pelatih seperti itu taunya, bukan taunya beres ya, taunya itu yang dia paham sepak bola level tinggi ya seperti ini, sudah harus siap semua misalnya, sementara ada faktor-faktor lain yang juga harus diperhatikan, kan gitu. Itu kenapa harus mengenal pemain kita dan juga sepak bola Asia ya, itu yang jadi benang merahnya di situ. Iya, betul sekali. Om, Piala Asia 2027 dan juga targetnya kan udah jelas ya, kemarin kalau nggak salah Pak Erik bilang Piala Dunia 2030 atau 2034 ya? Ya agak berubah ya. Agak berubah antara itulah. Tapi apa yang perlu disiapkan Om? Once nanti misalkan pelatih senior sudah ditunjuk, apa yang harus menjadi prioritas untuk menunjang 2 turnamen itu? Kan kalau gue tuh sebenarnya bagaimana output peningkatan kualitas pemain itu meningkat, Glenn. Caranya seperti apa kan gitu. Kualitas liga, kualitas kompetisi usia muda ya EPA, kualitas kompetisi grassroots. Masing-masing kita bicara piramida sepak bola ya. Paling bawah itu grassroots. Paling bawah grassroots, nanti ada kompetisi usia muda seperti EPA misalnya, baru masuk ke level amatir Liga 3, masuk lagi ke profesional Liga 2, Liga 1 ya, Championship, Super League sekarang namanya, baru piramida terkecilnya timnas. Tolong perhatikan rentetan kontinuitas piramida sepak bolanya. Hasilnya tidak akan cepat, tapi paling tidak kalau sudah dibangun fondasi itu, 15-20 tahun lagi nggak kesulitan lagi nyari pemain selama dibuat proper ya. Untuk mengantisipasi kalau memang pemain berkualitas masih sedikit, it's okay. Ada diaspora naturalisasi lagi, pelengkapnya gitu loh. Cuma ya balik lagi ya, dengan maksud gue cari cara lagi supaya pemain berkualitas itu jumlahnya meningkat gitu loh. Karena tidak akan pernah selesai ya, tidak akan pernah selesai mencari pemain naturalisasi yang kualitasnya bagus. Kenapa? Yang kita dapat bukan selalu grade A, yang dimana grade A akan memilih negara mereka bertumbuh di sana. Jadi untuk sebagai pelengkap is okay, nggak masalah. Jadi tolonglah kita, kalau perlu kita punya blueprint yang jelas. Seperti Jepang. Jepang bahkan ada jokes nih sekarang di Jepang. Kita kejauhan blueprintnya. Kan mereka target 2050 juara. Ternyata mereka bisa ngalahin Brazil kemarin. Jangan-jangan mereka udah bisa masuk semifinal 2030 gitu loh. Jadi mereka mau mempercepat, artinya itu bonus gitu loh. Tapi mereka udah susun blueprint itu. Bayangin mereka belajar ke kita, tapi sekarang mereka jadi salah satu kekuatan terbesar di sepak bola di dunia loh gitu. Nggak usah jauh-jauh ke Jepang, ke Uzbekistan aja dulu. Boleh nggak diperketat persyaratan klub-klub profesional dengan harus misalnya punya akademi khusus setiap tim gitu ya. Nah itu aja dulu gitu. Karena sekali lagi kalau kita bicara proses dari youth academy itu fondasi masa depan timnas gitu. Blueprint kita kan setiap ganti ketua umum ganti Om. Ganti. Itu dia masalahnya. Itu gue agak menyayangkan sebenarnya. Seperti gengsi menjalankan blueprint yang bagus di ketua sebelumnya. Maksud gue kalau memang itu hasil dari sebuah pemikiran para pakar sepak bola yang menurut gue paham betul masalah utama di negeri ini, ya dijalankan aja siapapun ketumnya gitu loh. Ini penting juga Glenn. Ya sekali lagi kalau memang masih bergesekan dengan politik, memang kita nggak akan pernah bisa lebih baik sih gitu. Ini masalah bangsa ini sebenarnya sangat kompleks lah gitu di sepak bolanya. Oke. Tidak ada FIFA Matchday Om. Gue nggak tahu ya karena sejak kemarin kita nggak lolos, tampaknya tadi kan pelatih tampak agak slowing down. Terus sekarang nggak ada FIFA Matchday. Diganti dengan timnas U22 yang akan mempersiapkan diri untuk ke SEA Games. Gue mau mulai dulu dari pelatih Om, Coach Indra Syafri. Kita tahu secara pengalaman, secara kualitas ini pelatih memang baik dan mengenal pemain-pemain lokal kita. Tapi apakah memang tidak ada sosok yang sepadan dengan Coach Indra sehingga akhirnya federasi menunjuk lagi seorang Indra Syafri menukangi U23? Kalau pertanyaannya apakah tidak ada pelatih yang sepadan untuk bisa menukangi U22, U23, itu tidak. Pasti ada. Masalah dipilihnya lagi pasti ada alasan juga Glenn. Tapi memang menurut gua kenapa tidak mencoba yang lain gitu ya. Karena Coach Indra Syafri punya kualitas yang menurut gua bahkan sekarang mungkin layak juga dicoba di senior misalnya. Layak juga. Tapi itulah gue juga bingung alasan apa yang membuat federasi seolah-olah seperti tidak ada nama lain gitu loh. Karena kan sebenarnya kita bisa bicara misalnya Coach Fahri, Coach Bima atau pelatih-pelatih muda yang lain gitu ya. Itu layak diberi kesempatan kok gitu loh. Apalagi ini masih
kita bicara tim kelompok usia, meskipun tim kelompok usia di level akhir sebelum ke senior. Di mana ini juga penting Glenn penunjukan pelatih karena diharapkan bahwa pemain-pemain ini cikal bakal pondasi lagi untuk timnas senior. Itu sebenarnya nama-nama pemainnya kan sudah menjadi pilar-pilar di klub ya. Nama-nama pemain di U23 kita tuh sebenarnya menurut gue sangat mewah sebenarnya gitu. Tapi kan nama-nama pelatih yang tadi lu sebutkan sebetulnya secara jam terbang kurang ya, Meh. Dan kalau kita lihat kita ngomong Super League aja, hanya satu mungkin sekarang Coach Henry yang ada di Malut, sisanya asing semua. Iya, ini kan masalah juga kan sebenarnya. Jadi di liga pun kita juga, tapi kan ini kan kasta tertinggi ya, profesional. Yang tidak mengenal batasan harus asing atau harus lokal gitu ya. Tinggal bagaimana idealisme sama mindset setiap klub saja, apakah memang berani gitu loh. Nah, maksud gue gini loh Glenn, banyak sekarang lulusan lisensi AFC Pro yang harusnya sudah diberi kesempatan. Kapan lagi semua nama itu pasti pernah yang namanya mengawali melatih pertama kali gitu loh. Jadi kalau nggak diberikan kesempatan itu kapan? Jangan juga ngelihat sosoknya ini begini loh. Tapi kalau memang dirasa dia layak, lisensi juga sudah cukup layak, ya kasih aja kesempatan gitu loh. Nah ini kan kadang-kadang berhubungan sama yang namanya seolah-olah U23 tuh harus juara terus. Ya, prestasi. Itu lagi. Orang tuh kadang kita tuh netizen tuh banyak sekali yang menganggap bahwa mungkin saking rindunya berprestasi di tim senior, di tim kelompok usia apapun dihajar aja kalau nggak berprestasi gitu. Jadi mindset itu juga penting sebenarnya. Kompleks banget kita ngomongin ini. Berat banget. Ini sampai besok. Kalau kita ngelihat Garuda Calling ya Om, memang serius banget ini. Ada diasporanya pun bahkan dipanggil. Ada Ivar Jendra dipanggil, ada Zilstra dipanggil, dan juga ada satu lagi Dion. Strike juga ya, Rafa. Strike kan udah main di Dewa. Iya. Dion juga dipanggil, diasporanya ada 3 nama dipanggil. Okay. Ini memang sangat serius untuk mempertahankan medali emas di SEA Games? Ya, sebenarnya SEA Games ini kan dulu awalnya timnas senior semua kan, semua. Terus sejak tahun berapa ya, gue lupa, 99 apa 2001 kemudian difokuskan ke U23 aja gitu, U22, U23. Tapi itu kebawa sih kayaknya, seolah-olah karena kita sudah cukup lama gitu ya nggak dapat emas, jadi ada kewajiban juara juga di situ. Padahal menurut gua enggak pun juga nggak masalah gitu. Tapi seperti ada sebuah beban, apalagi kemarin Coach Indra kan berhasil tuh setelah kita absen 30 tahun ya kalau nggak salah. 91 terakhir Filipina. Dapat emas. Nah sekarang mungkin ada nostalgia supaya Coach Indra bisa mempertahankan itu. Which is good, tapi kalau enggak selama banyak dari U23 bisa mentas jadi pondasi utama di timnas senior itu jauh lebih penting menurut gua loh. Gitu loh. Jadi ya materi yang wah ini di satu sisi gue seneng karena menjadi pilar di klub-klub profesional ya. Cuma jangan juga seolah-olah harus juara gitu loh di SEA Games di kelompok usia U22, U23 ini gitu. Yang paling penting adalah bagaimana federasi menjaga dan ekosistem sepak bola ini menjaga pemain yang dipanggil ini jadi kalau perlu 70% lah mentas ke timnas senior. Itu baru top gitu menurut gue gitu. Dan ini kan, ya betul sih, ini kan pemain-pemain yang banyak bermain di Liga 1 bahkan reguler Om, banyak reguler. Ya jadi kemarin itu gue kan nonton Persis Solo lawan PSIM ya. Itu gue happy banget. Bukan masalah matchnya tensinya tinggi, tapi ngelihat Zanadin Faris main bagus. Bosi di lapangan tengah, mendikte gitu. Di tengah kepungan Ze Valente, pemain-pemain PSIM yang lain, dia tuh bisa tuh ngatur ritme, memberikan assist ke Kodai Tanaka. Jadi yang gue lihat tuh sekarang itu, wah ini pemain-pemain ini bagus nih gitu. Meskipun kita kalau di posisi dia U23 kan banyak ya, ada Arkan Fikri, ada Tony Firmansyah gitu kan. Nah itu kan bagus, persaingannya hidup gitu loh. Jadi ini yang gue harapkan bahwa muncullah di tim-tim Super League ini pemain-pemain seperti Zanadin Faris dan tadi Arkan Fikri, Tony Firmansyah misalnya, Rivaldo Pakpahan dari Borneo, Fajar Fatur Rahman, Frankie Misa, ini kan Cahya di PSIM juga. Yes, ya Cahya Supriyadi yang harus pontang-panting misalnya melakukan penyelamatan. Jadi itu kan bagus sebenarnya, bagus untuk apa? Untuk senior nanti. Semoga mereka bisa konsisten gitu. Bukan kemudian yes, bagus nih materi pemain supaya target utama adalah di SEA Games gitu. Kan come on lah, kita masih bisa bicara yang lebih jauh gitu loh. Logika sepak bolanya gitu.
Dan kalau nggak salah ini rataan umurnya kan 21 ya kalau nggak salah tim ini. Iya. Dan juga dengan capsnya rata-rata udah 7 Om. Iya. Itu udah cukup oke nggak sih untuk kalau pemain semuda ini? dibilang cukup sih ya dan tidak juga ya, tapi at least paling enggak dengan usia yang rataannya belum 22 itu menurut gue sih sangat baik dalam hal level kematangan bermain. Ya. Dan harus kita akui juga Super League musim ini jauh lebih kompetitif, Glenn. Kenapa? Karena jadwalnya sudah lebih rapi gitu loh. Kalau jadwal rapi, setiap tim itu menyusun program di kompetisi setiap tahun itu rapi juga. Sehingga level kompetitif fisik itu terbentuk. Makanya kan kalau lu lihat beberapa match banyak sekali yang intensitasnya tinggi dan itu membentuk mereka di level kompetitif yang sangat baik. Apalagi kalau ada pemain muda yang jadi pilar di klub, itu gue happy banget, seneng banget sebenarnya ngelihatnya. Marcelino tidak dipanggil Om? Mungkin Coach Indra ngerasa materi yang ada sudah cukup mewakili, bisa juga. Jadi banyak faktor, apakah mungkin dia ngerasa biar Marcelino berkembang dulu, fight di sana untuk mendapatkan jam terbang, karena nanti dipanggil lagi, hilang lagi penampilan di klub mungkin sekitar berapa? 3 pekan sampai 1 bulan. Sementara itu bisa dipakai untuk dia bisa adaptasi di sana, menaikkan mentalitasnya, kan bisa juga, kita nggak tahu. Kenapa gue tanyain ini? Soalnya dari kemarin kualifikasi Piala Asia kita gagal. Sebelumnya lagi kita melawan India, kita kalah dan seri. Ya. Yang menjadi masalah bahkan di AFF terakhir yang di GBK itu cara kita mencetak gol Om. Ya. Susah banget kita mencetak gol. Harusnya kan Marcelino bisa menjadi opsi itu. Belum tentu juga bisa dengan hadirnya Marcelino bisa mencetak gol. Ini sebenarnya lebih kepada kreativitas kan sebenarnya. Kreativitas memaksimalkan potensi pemain yang ada. Tapi kalau bicara lawan India, memang harus juga gue tegaskan bahwa uji coba memang tidak mencari kemenangan. Tapi mematangkan game plan, skema formasi, mematangkan pemain yang dipanggil, dan membuat skema-skema alternatif. Dengan misalnya pemain A bermain seperti ini seperti apa. Kalau babak kedua dengan turunnya B seperti apa. Gue setuju ya Glenn ya bahwa kita sulit mencetak gol iya. Kalau lu lihat pemain depan kita itu sekarang jarang dapat jam terbang di kompetisi. Jens Raven sekarang struggle banget harus duel dengan Boris Kopitovic. Kemudian Rafa Strijk yang justru diambil Dewa supaya menajamkan lini depan malah agak melempem sekarang menurut bahkan gua. Vano lebih banyak bermain. Iya, ini kan betul-betul apa ya? Menurut gua sulit lah untuk ini kayak seleksi alam yang tiba-tiba mereka agak menurun gitu. Yang balik lagi ke tadi yang gue bilang, semuda berapapun usia, sehebat apapun bisa underperform, yaitu dia kalah bersaing juga. Hoki Caraka sekarang lumayan tapi bermain bukan center forward malah. Geser ke kanan. Nah, ini juga jadi salah satu masalah. Cuma at least paling tidak memang inilah terbaik dari yang ada gitu loh. Kalau kita bicara lini depan. Sementara lini tengahnya numpuk, berkualitas semua jadi pilar. Betul. Jadi nggak merata. Cuma menurut gua ya dengan masuknya mungkin Coach Indra juga berpikir dengan masuknya Mauro Zilstra di sana, beberapa pemain-pemain lain itu bisa paling tidak memberikan sebuah apa ya, penutup lah atau alternatif cara main dengan pemain-pemain yang dipanggil ini gitu loh. Kan karakternya beda-beda. Bisa saja nanti mereka juga apakah ketika bermain di SEA Games malah mentas, malah jadi bagus, itu bisa juga, kita nggak pernah tahu. Tapi ini masalah yang harus dipikirkan oleh Coach Indra, termasuk game plan-nya kalau ini buntu seperti apa. Karena kemarin artinya ketika ditahan imbang dan juga kalah dari India itu bukan masalah adaptasi berarti ya. Tapi bukan masalah kualitas, tapi memang adaptasi taktikal itu yang sedang dijalankan. Iya, jadi jangan dikit-dikit kalau kita nggak menang itu dihajar gitu ya. Jangan itu dulu gitu. Lihat aja dulu nanti di SEA Games-nya lah. Karena masih mencari bentuk terbaik. Kita nggak pernah tahu lah Coach Indra mencoba mau bermain seperti apa. Coach Indra kan selalu bermain di flank kan. Itu salah satu cutback kan. Cutbacknya Donitri kan. Itu gue inget banget tuh Coach Indra selalu memainkan game plan itu. Apakah berubah Om dengan mungkin kemarin sempat ada Vandenberg yang masuk? Berubah bisa jadi, tapi kita maksud gue kalau gue tuh ngelihat nanti akan lawan Mali nih ya. Kita lihat dulu ada perkembangan progres permainan nggak? Karena dia akan coba segala game plan lagi pasti, segala tactical, segala materi pemain sampai dia menemukan formula terbaik, baru dia akan mainkan itu di SEA Games gitu ya. Gue sih berharap ada perubahan Glenn, walaupun pelatihnya Coach Indra lagi gitu ya, karena materi pemainnya kan banyak juga yang baru-baru, di mana
yang lama pun ternyata sudah lebih baik. Ya kayak tadi Arkan Fikri, Tony Firmansyah, Zanadin Faris, ini secara level permainan mereka sudah meningkat. Yes. Jadi gue berharap apa yang dilakukan oleh Coach Indra disesuaikan dengan peningkatan performa pemain ini di liga gitu loh. Jadi ini yang juga gue harapkan gitu. Tapi netizen sabar dulu ya gitu, karena di uji coba itu kalau memang tidak secara hasil tidak seperti mau kita, karena bukan hasil yang dicari, tapi memantapkan semua pemain yang ada, skema, game plan apapun itu untuk bisa nanti ketemu formula terbaik baru dia mainkan itu di SEA Games gitu. Jadi kita kan lihat ya, ini Mali ini kan Jumat dan juga Senin di Pekansari Bogor. Iya, hari Jumat sama Selasa ya. Yes, 15 sama Jumat dan 18. Selasa. Terakhir Om, SEA Games ini akan segrup dengan Myanmar, Filipina dan juga Singapura. Lawannya kayaknya tetap Thailand dan juga Vietnam yang paling, apalagi Thailand tuan rumah, punya dendam juga dengan kita di SEA Games edisi lalu. Yes. Peluang kita untuk mempertahankan emas sebesar apa menurut lu? Sangat besar kalau ngelihat materi pemain sekarang. Karena tadi menurut gua materinya mewah dan wah sekali. Tapi sekali lagi ya sentuhan ya dari Coach Indra akan menjadi kunci. Terus kalau di final sampai ketemu Thailand, banyak faktor nanti. Faktor non teknis mungkin bisa jadi hal yang paling menentukan. Kemudian ya ini balik lagi ya, kalau bicara U23 adalah jaraknya tipis dengan timnas senior. Jadi menurut gua pemain harus pintar-pintar betul memainkan yang namanya kecerdasan emosional di lapangan. Kalau bicara faktor non teknis, kecerdasan emosional paling penting Glenn untuk bisa menjaga yang namanya kecerdasan intelektual di lapangan. Jadi pemain ini sudah matang di kompetisi, mengalami berbagai macam. Jadi mental itu penting sekali, karena gua rasa Thailand akan melakukan segala cara juga ya dengan hal-hal yang mungkin bisa mengganggu konsentrasi kita nanti misal kalau kita ke final. Jadi sama satu lagi ya, jangan banyak bikin kesalahan lah gitu. Kesalahan ada dua sekarang, di pertahanan sama kalau kita buang-buang peluang. Sebisa mungkin efektif lah gitu. Dan sekarang kan main cantik, main bagus, versi siapa dulu gitu ya. Apakah itu menjadi sebuah hal yang utama lagi? Kan tidak gitu ya. Dulu kita mengenal Glenn, sepak bola cuma menyerang, bertahan. Makin kesini baru kita belajar, sebelum menyerang, sebelum bertahan ada sebuah fase. Itu yang paling penting sekarang. Transisi. Fase, ya, dan namanya transisi. Coach Indra sudah lebih paham lah soal itu ya. Dia sangat berpengalaman, melatih beberapa klub dan juga tim nasional. Jadi menurut gue dia paham betul. Bahkan ada faktor-faktor psikologis juga yang dia melakukan pendekatan itu. Macam-macam lah, dia punya pendekatan yang lebih saintis juga menurut ya, sempat ngobrol sama gue. Jadi menurut gue mudah-mudahan kita berhasil, dan sekali lagi kalaupun tidak meraih medali emas seperti yang ditargetkan, tapi di antara mereka 60-70% mentas ke timnas senior, itu adalah keberhasilan yang sesungguhnya gitu. Siapa yang layak menurut lo? Ke senior? Zanadin Faris, Fajar Faturrahman, Cahya Supriyadi, tinggal lihat perkembangan Arkan Fikri sama Tony Firmansyah. Rivaldo Pakpahan juga potensi besar. Jadi ada 6-7 pemain yang menjadi tulang punggung klubnya masing-masing Om ya? Yes. Oke, kita nantikan lawan Mali dulu, udah gitu SEA Games udah bulan depan berarti tanggal 2 Desember ya? Udah mulai Desember ya? Desember. Jadi kayaknya mungkin ini uji coba terakhir mungkin ya? Terakhir. Kalaupun ada lagi ya agak tertutup sih kayaknya. Hanya lebih kepada ya ini finalize. Biasanya kalau di paling terakhir itu dia lawan tim yang agak lemah Glenn. Karena biar nggak terlalu keras, nggak cedera, dan sudah pasti menang kan. Tinggal memantapkan skema yang udah paling akhir yang akan dipilih oleh Coach Indra nanti. Dan nantikan juga ulasannya di YouTube Edwin Sudaniata. Thank you Om Edwin sudah ngobrol-ngobrol. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa jadi pencerahan untuk teman-teman. Gue suka dengan statement lu waktu kita kemarin ngobrol. Untuk usia muda ini prestasi itu bukan utama ya, Iya. Cuman kayak FIFA nih, develop. FIFA sekarang akhirnya bikin tiap tahun kan, dan menambah jumlah peserta. Mereka pun sadar bukan jalur prestasi U17 ini, dibuat seperti kayak festival bahkan kan sebenarnya. Jadi melebarkan negara-negara yang sulit untuk masuk merasakan apa itu Piala Dunia, tapi itu Piala Dunia kelompok usia. Makanya FIFA membuat itu gitu loh, supaya ada kesempatan merasakan hype-nya Piala Dunia itu seperti apa. Tapi ini Piala Dunia, lagi-lagi Piala Dunia U17, Piala Dunia pertama kali di level
kelompok usia gitu. Dan semoga operator liga dan juga federasi bisa melakukan hal sama ya, Mas, supaya banyak pemain berkualitas yang betul. menetas. Jadi kan gue berharap sebelum kita sama-sama dipanggil Tuhan nanti bisa melihat timnas yang kuat memang hasil dari pembinaan sendiri gitu. Seperti yang dilakukan Jepang dan Uzbekistan. Amin. Thank you Om Erwin, thank you. Thank you, sama-sama.